Konflik antara Israel dan Iran bukan hanya mempertaruhkan kekuatan militer, melainkan juga menjadi ajang unjuk kekuatan ekonomi kedua negara tersebut untuk membiayai peperangan. Komandan tinggi militer Iran menyatakan Tehran siap menghadapi perang jangka panjang hingga 10 tahun melawan Israel. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran yang juga mantan Menteri Pertahanan, Brigadir Jenderal Amir Mohammad Reza Astiani. Ia menegaskan bahwa militer Iran memiliki persediaan logistik, perlengkapan, serta moral yang cukup untuk menghadapi konflik masa panjang. Menurutnya, kunci utama dalam menghadapi konflik panjang tidak hanya terletak pada kekuatan senjata, tetapi juga semangat juang prajurit. Pernyataan ini muncul tak lama setelah Iran dan Israel terlibat konflik selama 12 hari pada bulan Juni lalu. Dari sisi kekuatan militer, data Global Firepower 2024 menunjukkan Iran menempati peringkat ke-14 dunia dengan skor Power Index 0,2269. Sementara Israel berada di posisi ke-17 dengan skor 0,2596. Dalam adu kekuatan militer, Iran tercatat unggul dalam 6 dari 8 kategori penilaian, yakni jumlah personel aktif, kekuatan darat, kekuatan laut, logistik, sumber daya nasional, dan finansial. Iran memiliki sekitar 610.000 personel aktif dan 350.000 pasukan cadangan. Sebaliknya, Israel memiliki 170.000 personel aktif dan unggul dalam jumlah cadangan sebanyak 465.000 personel. Dari sisi kekuatan udara, Israel lebih unggul dengan 612 unit pesawat, sementara Iran memiliki 551 unit. Namun di sektor darat, Iran mendominasi dengan 1.996 tank dan lebih dari 65.000 kendaraan lapis baja. Sedangkan Israel tercatat memiliki 1.370 tank dan sekitar 43.000 kendaraan lapis baja. Untuk kekuatan laut, Iran memiliki 101 unit termasuk 19 kapal selam dibandingkan Israel yang hanya memiliki 67 unit dan 5 kapal selam. Iran juga disebut memiliki lebih dari 3.000 rudal balistik yang terus dikembangkan, terutama dalam hal presisi dan akurasi. Dengan jumlah armada dan personel yang besar, serta semangat tempur yang diklaim tinggi, militer Iran menegaskan kesiapan penuh untuk menghadapi Israel dalam perang jangka panjang. Ketegangan antara Israel dan Iran bukan hanya mempertaruhkan kekuatan militer, melainkan juga menjadi adu kekuatan ekonomi kedua negara tersebut. Dengan pengeluaran mencapai miliaran dolar Amerika Serikat untuk mempertahankan diri dari serangan Iran, Israel menghadapi tantangan besar ke depan. Israel kini menghadapi tantangan besar dengan berperang di dua front sekaligus, melawan milisi Hamas di Gaza dan menghadapi serangan balasan dari Iran. Eskalasi ini tidak hanya mengguncang stabilitas kawasan, tetapi juga memberikan tekanan pada keuangan Israel. Salah satu alasan mengapa kekuatan Iran dianggap bisa melampaui Israel adalah pendekatan strategisnya yang berfokus pada perang asimetris. Dengan strategi ini, Iran mampu menghadirkan tekanan militer terhadap Israel secara tidak langsung. Faktor penting dalam kekuatan militer Iran terletak pada jaringan milisi proksi yang luas di seluruh Asia Barat yang dikenal sebagai poros perlawanan. Ini termasuk Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, milisi di Suriah dan Irak, dan kelompok Palestina Hamas dan Jihad Islam di Gaza. Proksi ini meskipun bukan bagian formal dari militer Iran, dipersenjatai dengan baik, siap tempur, dan setia kepada Teheran, memberi Iran kedalaman strategis dan pengaruh regional sambil melindunginya dari konfrontasi langsung. Jaringan proksi ini telah menjadi alasan utama mengapa negara-negara besar menghindari serangan militer langsung ke Iran, menyadari konsekuensi serius dari konflik semacam itu. Dalam perbandingan, Iran lebih banyak jumlah daripada Israel dalam hal kekuatan manusia dan kemampuan rudal. Sementara itu, Israel memiliki keunggulan teknologi, angkatan udara yang canggih, sistem pertahanan rudal, persenjataan nuklir, dan pasukan yang sangat terlatih, memberinya keuntungan militer yang signifikan. Interaksi yang rumit antara kekuatan militer langsung dan pasukan proksi berkontribusi terhadap keseimbangan yang tidak stabil, yang dapat meningkat menjadi konflik yang lebih luas di tengah permusuhan saat ini. Iran sebagai negara yang selama puluhan tahun dikenai sanksi internasional
justru memperlihatkan ketangguhan dalam mengembangkan kekuatan militernya secara mandiri. Di tengah keterbatasan akses terhadap senjata canggih dari Barat, Tehran berfokus pada pengembangan industri pertahanan dalam negeri yang kini mampu memproduksi berbagai sistem senjata strategis seperti rudal balistik, drone tempur, kapal perang, serta sistem pertahanan udara. Salah satu kekuatan utama Iran yang menjadi sorotan adalah kemampuan rudal balistiknya. Di sisi lain, Israel telah melakukan beberapa serangan yang menargetkan fasilitas nuklir dan lokasi militer Iran di dan sekitar ibu kota negara Tehran. Dalam pesan video rekaman yang diunggah, Netanyahu mengatakan operasi semacam itu akan memakan waktu selama yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas menangkal ancaman pemusnahan terhadap Israel. Serangan Israel ke Suriah selama 1 dekade terakhir menjadi bukti. Ratusan kali Israel membombardir konvoi senjata Iran di Damaskus, bahkan saat dunia diam, Israel tetap menyerang. Karena itulah banyak pihak masih menganggap bahwa Israel terlalu kuat untuk dikalahkan. Tapi asumsi ini sangat bergantung pada satu hal, yakni perang singkat. Iya, Iron Dome dan David Sling adalah sistem pertahanan rudal terbaik di dunia, tapi mereka mahal, kompleks, dan memiliki batas jumlah intersepsi. Iron Dome bukan perisai tak terbatas. Setiap rudal yang dicegat membutuhkan roket Tamir yang mahal dan terbatas dalam stok. Jika Iran dan proksinya menyerang dalam pola gelombang berkepanjangan selama bertahun-tahun, maka secara logistik dan ekonomi, sistem pertahanan Israel bisa kelelahan. Dan jangan lupakan aspek psikologis. Warga Israel terbiasa hidup di negara aman, stabil, dan sangat terkontrol. Bayangkan jika 10 tahun berturut-turut sirine roket berbunyi setiap hari, ekonomi terguncang, kepercayaan publik goyah, dan gelombang migrasi keluar meningkat. Ini adalah perang jangka panjang yang tidak hanya mengandalkan senjata, tetapi mental bangsa. Selama ini Israel mengandalkan Amerika Serikat sebagai pelindung utama, tapi dunia sudah berubah. Amerika Serikat menghadapi tantangan domestik dan global, persaingan dengan China, krisis ekonomi, dan polarisasi politik dalam negeri. Apakah Amerika Serikat akan siap membela Israel dalam konflik 10 tahun penuh? Iran di sisi lain tidak berdiri sendiri. Rusia, China, dan bahkan beberapa negara non-blok melihat Iran sebagai mitra strategis untuk menyeimbangkan dominasi Barat. Dalam dunia multipolar ini, Iran tidak terisolasi lagi. Mereka punya pasar, teknologi, bahkan pelindung diplomatik. Jika dikalkulasi, sangat mungkin jika Iran benar-benar mampu menyerang Israel selama 10 tahun, karena Iran memiliki logistik, strategi, dan politik. Mereka memiliki senjata, proksi, sistem produksi, taktik cyber, dan dukungan strategis untuk melancarkan perang yang berkepanjangan. Namun sejauh ini, Iran menunjukkan kecerdikan dengan tetap bermain di level kalkulasi, tidak terburu-buru dalam menyerang langsung, tetapi selalu memperbesar daya tekan. Jika konflik pecah secara penuh, misalnya akibat provokasi di Lebanon atau serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, perang 10 tahun bisa dimulai lebih cepat dari yang dibayangkan.